Shalom Bapak Ibu, kita akan kembali merenungkan firman di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tiada berkesudahan, yang tidak pernah habis-habisnya dan selalu baru tiap pagi. Dan kami boleh ada untuk kembali merenungkan firman-Mu. Pimpin dan berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Itulah firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah kasih adalah hukum dan hakikat Allah Tritunggal. Nah, sungguh adalah kasih karunia apabila kita bisa beriman dan percaya atau mengenal Allah, yang dalam hal ini mengenal Allah Tritunggal. Suka tidak suka, tahu atau tidak tahu, itulah sesungguhnya Allah yang benar, Allah yang sejati. Karena kalaupun kita bisa percaya kepada Allah Tritunggal, maka itu lagi-lagi bukan karena mampu dan maunya kita, melainkan itu adalah pemberian, itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia Tuhan. Seorang bapak gereja bernama Tertullianus menyebutkan Allah Tritunggal dengan sebutan Una Substantia Trias Personae. Artinya satu hakikat substansi tetapi memiliki tiga personal atau pribadi. Bukan tiga Allah. Ya, karena iman Kristiani mengimani, meyakini dan mengajarkan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang esa dan hanya ada satu Allah. Ulangan 6 ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Yesaya 44 ayat 6 juga, tidak ada Allah yang lain selain Allah yang esa. Begitu juga 1 Korintus 8 ayat 4. Nah, tetapi Alkitab juga menyatakan bahwa Allah yang esa itu bukan tunggal, bukan monoteistik. Bukan juga tiga Allah, bukan triteistik. Namun yang benar dan tepatnya adalah trinitas atau tritunggal. Tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Namun yang benar dan tepatnya itu demikian. Nah, kita akan bahas topik ini secara tersendiri. Ya, karena itu sesuatu yang sangat teologis dan panjang. Namun saat ini kita akan melihat dan merenungkan Tritunggal dalam hubungannya dengan kasih. Bahwa kasih Allah adalah hukum dan hakikat yang sungguh-sungguh tidak bisa lepas dalam diri Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya mengapa? Jawabannya adalah karena secara esensi Allah Tritunggal, ya, dia tidak bercampur, tidak berpisah, tidak terbagi, tidak berubah. Tapi bersatu dan bersama-sama dalam hakikat dan perannya. Ya, karena apa? Karena kasih. Kemudian juga Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang di bawah. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang rendah. Setara. Tapi juga harmoni dalam relasi. Ya, dalam komunikasi. Ya. Bapa dengan anak. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Injil itu begitu intens. Ya, hubungannya. Bahkan dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Begitu juga Roh Kudus. Nah, itu peristiwa waktu Yesus dibaptis kan. Ketika Yesus terangkat dari air itu, ya, ketika selesai dibaptis, maka apa? Terbukalah langit dan ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan kemudian tiba-tiba muncul apa? Burung merpati, ya, melambangkan sebagai Roh Kudus. Saudara, itu relasi yang itu terus ada sampai sekarang. Ya. Nah, mari kita juga memahami itu bahwa ya, Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh memiliki kasih yang melekat dalam hidupnya. Dan kalau kita memperhatikan bahwa kasih Allah itu adalah hukum dan hakikat Allah Tritunggal, oleh karena setiap kehendak, keputusan, dan karyanya dilandasi oleh kasih. Ya, ketika dia mencipta bukan begitu saja, tapi karena kasihnya, maka dia menciptakan langit dan bumi. Tetapi juga ketika dia mencipta manusia, dia begitu betul merancangnya,
Sehingga dia berhenti dan dia berdiskusi dalam musyawarah sorga bersama dengan 3 pribadi itu. Sehingga terciptalah manusia dan menjadi salah satu dari pribadi itu, yang adalah rupa dan gambar Allah. Itulah Adam dan itulah kita semua. Jadi itulah sesungguhnya menjadi satu konfirmasi bagi kita bahwa kalau kita ada, bukan karena sebuah proyek gagal atau bukan karena ujuk-ujuk tiba-tiba, tapi itu karena kasih-Nya. Maka kalau kita bisa sudah ada, kita hadir di dunia ini, bersyukurlah karena kita dikasihi-Nya. Amin. Yang kedua, karena apa? Dia memelihara. Dia mengasihi juga. Kalau kita baca dalam Fotum Salam itu, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara, ya kan? Kesetiaannya untuk selamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jadi Allah itu berserta dengan seluruh karya dan ciptaannya. Dan itu pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan dalam menyelamatkan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah sesungguhnya ya hakikat dan keberadaan Allah itu yang kita sembah dan kenal dengan Allah Tritunggal. Maka kesimpulannya adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah kasih. Kasih bukan hanya salah satu sifat Allah, melainkan hakikat dan esensi Allah itu sendiri. Yang kita baca dalam 1 Yohanes 4:8 dan juga 16. Dikatakan Allah adalah kasih. Diulangi lagi, Allah adalah kasih. Jadi itu hakikat dari Allah. Yang kedua, segala hukum bergantung dalam kasih dan bertujuan untuk kasih. Ketika orang atau ahli Taurat bertanya, hukum manakah yang terutama dan utama? Ya Tuhan katakan hukum kasih itu. Kasihlah kepada Allah dan kasihlah kepada sesama. Dan yang terakhir kalimatnya adalah apa? Ya, bahwa hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi itu yang harus disadari, dipahami. Dan yang ketiga, segala sesuatu hal dan perbuatan serta usaha manusia akan berkenan dan layak oleh Allah apabila dasar motivasi dan ukurannya adalah kasih. Tanpa kasih, sia-sia. Itulah yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku punya apa lagi? Karunia. Ya kan? Bahkan punya pengetahuan, bahkan punya iman yang sempurna, bahkan memberi diri untuk dibakar. Kalau tidak punya kasih, ya, itu dikatakan tidak ada faedahnya. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, dengan sungguh kita memahami hal ini, bahwa Allah itu kasih, maka untuk itu mari kita sungguh percaya, kita sungguh hidup dan bersama dengan Dia. Karena firman Tuhan katakan bahwa untuk mengenal Allah, untuk layak dan berkenan, kita harus mengalami kasih Allah itu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kasih Allah itu kita miliki, kita hidupi dalam kehidupan kita? Mari renungkanlah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikanlah di hati kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami boleh mengerjakan dan melakukan hal-hal kasih dalam setiap kehidupan kami, sebagaimana Allah Tritunggal yang sudah meneladani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.